masih kembali lagi di News.pol dan kami kembali mengundang Anda untuk bisa memberikan kira-kira siapa pendapat Anda atau menurut Anda yang merupakan wajah-wajah potensial untuk masuk dalam kabinet. Silahkan berikan komentar di www.inewstvmobile.com. Kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini terkait dengan wajah potensial masuk dalam kabinet ya. Kalau tadi sudah ada beberapa nama. Tadi kalau boleh dirangkum sedikit. Ya. Tadi Menko Perekonomian. Ini bukannya menggusur loh ini. Iya, bukannya iya, menggusur iya, loh ya. iya. Bukan menggusur. Hati-hati ini. Iya. Tapi wajah-wajah potensial. Iya. Mungkin kalau nanti ada yang pindah-pindah begitu. Bahkan tadi Pak Klik sudah mengusulkan, ini menurut saya usulan yang bagus. Iya. Menteri apapun yang mau diganti, itu jangan langsung diganti. Atau tidak dipakai sama sekali. Tapi dibentuk dan dimasukkan ke dalam tim transisi. Transisi, betul, Nah, betul. nanti dari situ baru disalurkan ke sepak bola, Iya. bisa PBSI. PBSI, Perbasi, IPSI dan semuanya kira-kira begitu ya. Ya, ya. Ya, oke, tadi sudah ada beberapa nama. Iya, misalnya Iya. Menko Perekonomian kita menyebut-nyebut tadi nama Ahmad Erani Yustika, Derajat Wibowo, Hendrawan Supratikno, Iya. kemudian Bapak ada Rizal nih, Pak Ramli. Fendi. Bapak ada nih tadi. Iya, nggak apa-apa. Dia diam-diam saja kan kita yang bicarakan. Kemudian juga barangkali Ibu Hendri Saparini ya, Iya. itu juga termasuk. Ibu Sri. Jadi Sudah keluar loh namanya. nih, Iya, betul. PDI Perjuangan sudah mulai keluar dengan Sudah namanya keluar juga namanya. Ibu. Iya. Saya gini, soal menteri ini kan adalah operator dari platform politiknya gitu. Jadi saya kira menteri-menteri atau figur-figur yang kita sebut ini, mereka ini sudah punya background keyakinan ideologisnya terhadap bidang-bidang yang mau digarap ini, misalnya bidang ekonomi. Jangan sampai seorang menteri yang udah jelas alirannya neolib kita suruh memimpin kabinet, itu ancarakan nanti ya. Ini menarik. Jadi ya. kenapa? Karena kalau kita lihat semangat spirit dari nawacita itu kan, artinya membangun suatu ekonomi yang berdikari. Nah, kalau ekonomi yang berdikari ini, ekonomi yang kita mempunyai kemampuan kemandirian di dalam membangun perekonomian, jangan suruh seorang menteri yang terlalu mudah untuk meminjam sana dan meminjam sini gitu. Nah ini penting gitu, sehingga kemudian jangan sampai kita ganti sekarang 3 bulan lagi kita tuntut ganti lagi gitu. Jadi Sesuai dengan bidangnya begitu. ya mobil ini harus disupiri oleh orang yang tepat sesuai dengan karakter mobil ini. Betul. Setuju ya? Ya, setuju ya? Setuju Pak ya? Setuju ya. Jadi ekonomi yang selain tadi memperhatikan nawacita dan trisakti, ekonomi berkeadilan juga. Itu Saya juga ini ada banyak juga masukan untuk masalah Menteri Bappenas sebenarnya. Nah, Kepala Bappenas, Menteri Bappenas ini. Dan saya juga usulan kalaupun akhirnya nanti yang potensial untuk jadi Menteri Bappenas ini adalah Mario Teguh. Kenapa? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Bappenas apa? Kepanjangannya Bappenas apa? Badan Perencanaan Nasional. Nah, Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagi Mario Teguh semua itu bisa direncanakan. Ya? benar. Jadi Benar. Jika Anda berencana untuk menikah, maka pastikan dulu punya calon pasangannya. Ya kan? Betul. Ini saya setuju banget. kan? Betul. Ini adalah usulan yang superb. Satu lagi bisa juga untuk apapun. Ya, jika Anda berencana untuk beli rumah, pastikan dulu lokasi yang strategis. Iya. Super. Iya. Jadi cocok gitu ya. Iya, semuanya Jadi bisa Bapak. direncanakan Oke, gitu Pak ya. kalau Tunggu. Jadi kan Menko Perekonomian sudah mulai nih ya. Iya. Ada yang kaitannya dengan Bappenas. Keuangan, Pak Klik. Menteri Keuangan. Bentar, Pak. Bocoran saya, Pak. Tung desem. Tung desem. Wah, tung desem waringin. Desem Waringin, atau lebih tepatnya kalau saya lebih setuju Rita Sugiarto. alasannya. Rita Iya. Sugiarto itu bahasa Jawa itu banyak uang. Sugih. Harto. Nah, itu kalau keuangan tepat. Oke. Iya. Saya hanya bisa menanggapinya dengan satu gaya saja. Untuk Rita Sugiarto. Untuk Rita Sugiarto. Jawabannya. Sukses ya, Say. Oke, saya juga punya usulan untuk bisa hadir malam hari ini bersama kita rame-rame. Siapa tahu untuk yang satu ini juga ada usulannya nih. Siapa-siapa wajah potensial untuk masuk dalam kabinet. Langsung kita akan undang untuk hadir di tengah-tengah kita Ibu Siti Zuhro, seorang pengamat politik.
Selamat malam Ibu. Ya. Malam Prof. Yo, baik, silakan. Silakan. Silakan Ibu bergabung. Kalau ini bukan Oh, jadi kita semakin lengkap, tidak hanya dari konteks ekonomi. Ya. Sekali lagi boleh diulang ke konteks ekonomi, tapi kita punya Prof. Perwakilan Siti gender. Zuro, Perempuan. selain perwakilan gender, juga ini dalam konteks politik dan berbagai bidang lainnya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Profesor Dr. Siti Zuro. baik. Sebelum saya ke Ibu Siti Zuro, saya mau ke Pak Erani terlebih dahulu. Tadi sudah ada beberapa nama nih. Kalau Pak Erani sendiri punya nggak sih usulan wajah-wajah potensial kira-kira? Yang perlu dan penting digarisbawahi, saya kira adalah tadi sudah disampaikan bahwa ternyata pilihan-pilihan yang diambil sebagian saya kira tidak melihat jejak rekam orang-orang dalam kaitannya dengan penghayatan dan pengetahuan terhadap platform yang diusung oleh Presiden. Ya, ya. Kita tidak tahu pertimbangan apa di balik itu semua, tapi kemudian akhirnya itu membuat sebagian masalah itu menjadi muncul hari ini. Ininya. Tadi disebutkan sebagian masalah tadi itu. Nah, oleh karenanya saat ini momentum yang tepat buat Presiden untuk memastikan bahwa pilihannya itu betul-betul adalah figur yang benar-benar memahami dan menghayati platform tadi itu, sehingga Siapa kebijakan yang akan diproduksi nantinya itu menyatu dengan platform tadi itu. Sebagian nama-nama yang tadi disebut saya kira bisa menjadi alternatif oleh Presiden. Ya. Yang kedua, penghayatan dan kapasitas pengetahuan atau masalah itu penting, tapi efektivitas untuk bisa menjalankan itu menjadi hal lain yang juga amat berarti. Aha. Karena kita berhadapan dengan birokrasi yang tidak selamanya itu bisa sigap untuk menangani persoalan-persoalan hari ini maupun jangka waktu tertentu. Saya langsung ke Prof. Siti Zuro ya, begitu kita berbicara efektivitas dan pelaksanaan birokrasi, itu barangkali jauh dari harapan sementara ini ya. Karena ada beberapa kementerian malah birokrasinya aja belum tersusun dengan benar. Bagaimana bisa efektif? Tersusun aja belum kira-kira. Gimana Prof? Iya. Memang masyarakat itu maunya kan apa ya istilahnya kayak kun fayakun. Jadi ini pemerintahan baru lalu mampu mengeksekusi program-program yang luar biasa. Dan harus cepat, Iya. gitu kan maunya. Tapi lupa bahwa Pak Jokowi itu menyebut namanya kabinet kerja. Yang harus kerja. Pangkat 3 ini, nggak main-main. Menurut saya terjemahkan ini kabinet profesional. Kabinet Zaken seperti kabinet ahli. Tapi menarik juga ya dibilangi sama Ibu Siti Zuro tadi bahwa ini adalah kabinet kerja. Ya. Jangan taruh menteri yang baru belajar. Nanti kabinetnya bisa berubah nama. Apa itu? Menjadi kabinet magang. Ya, benar. Iya, iya. Itu. Ya, Selain itu menurut saya tadi saya belum menjawab tentang birokrasi. Jadi birokrasi ini jangan diasumsikan sudah settling in gitu ya. Sudah mantap, solid, terbentuk. Tidak. Jangankan yang baru membenahi nomenklatur. Membenahi yang darinya kayak Kementerian Kehutanan. Yang tadinya tidak pakai lingkungan, ditambah lingkungan, itu ada resiko yang luar biasa. Menyatukan PNS dan tupoksi dari lingkungan dan kehutanan menjadi satu itu seperti apa? Rumusannya nggak ada. Menteri Kehutanan bener saya kemarin. Enggak, saya mau kasih tahu kalau mau bicara tenang aja, jangan cepok gitu. Enggak, saya kan pengen toh Pak, Iya. memiliki Menteri Kehutanan yang tepat. Siapa? Sudah Tarsan itu dapat. Udah. Cocok ya? Iya, nggak usah. Iya, jadi sekarang ini kan Menko-nya cuma 2 ya kan? Iya. Dulu ada 3 Menko Kesra, Menko Ekonomi, Menko Polhukam gitu ya. Menko Polhukam ini sangat seksi, strategis. Oke. Jadi kalau politiknya gonjang-ganjing, keamanan terancam, instabilitas kita tinggi, nggak mungkin ekonomi jalan. Karena tidak ada kepastian hukum. Ini Iya, menarik iya, loh iya, Siska, ya, karena tidak hanya melihat dari konteks seakan-akan ekonomi lah segala sesuatu pokoknya. Iya. Tetapi juga kalau polhukamnya misalnya goyang-goyang, ya ekonominya langsung pada saat yang Iya. sama saling berinteraksi. Sekali lagi loh, di acara jangan. ini bukan mau menggusur usulan-usulan. Pak Ucup Keli, ini ada bocoran nggak?
Menko Polhukam. Ini penting ini, penting. Sebentar. Ya, Sebentar. Snowden. Hilang kemana itu? Kalau saya lebih cenderung milih Pak Tarno. Untuk Menko Polhukam. Oke, boleh tahu kenapa harus Pak Tarno? Pak Tarno tuh orangnya ya Itu ada nih, maksudnya, ya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. loh Pak Tarno tuh biar ada masalah apapun pasti selalu baik. Tolong dibantu ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Pak Tarno udah. Maksudnya Pak Kelly barangkali kalau Pak Tarno berbicara itu masyarakat sejuk, tenang, iya, ada gembira, iya. Dan selalu gitu mengajak ya. serta Iya. semuanya Sama gitu ya. inisialnya juga T, akhirannya O, tetap bisa. Oh, iya, Tarno, iya, iya. tetap bisa. Tapi bagaimana halnya kalau Iya. Pak Tarnonya jadi Menko Polhukam, Iya. kalau di Kementerian Kumhamnya juga menimbulkan itu Wah. ngeri-ngeri sedap, Iya. seperti apa itu? Loh, kalau Tantangan, Ayo, Menkumham sekarang ayo siapa? Loh, sudah saya bilang, kalau Menko itu menteri apa? Hukum dan Hukum ham. Hukum dan HAM. Iya. Ini tengah dulu. Wow, itu menteri apa? Pak Effendi, Ya, ya. yang saya tangani kan bocoran seluruh negara. Oh, iya, iya, Jadi iya, saya iya. agak sudah sangat Seluruh negara. Iya, sudah sangat penuh. Menkumham kita usulannya? Christine Hakim. Udah biasa jadi hakim. Pak, ada penawaran baru? Mungkin lebih yang muda kali aja Pak. Irfan Hakim. Irfan. Bicara masalah hukum udah biasa hakim itu, ya kan? Tapi balik lagi ke Pak. Balik kemana, Pak? Jangan ada terus ya. Tadi sudah dua hal yang sangat penting berkaitan Menko Polhukam dengan perekonomian ya. Tapi saya melihat di tengah-tengahnya ada juga urusan-urusan yang harusnya mengandung kepastian hukum, Iya. yang mengandung misalnya kepastian birokrasi, itu banyak yang ngaco-ngaco juga. Kalau kita lihat ekonomi ini kan muara dari apa yang sekarang dihasilkan. Baik harga beras naik, terus kemudian nilai tukar rupiah yang melemah. Tetapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Khairani tadi bahwa ada persoalan bermuara pada ekonomi. Tapi ini adalah suatu kerja tim Iya. yang bisa jadi muncul dari kepercayaan yang rendah terhadap supporting system yang ada di dalam decision maker, top decision makernya. Misalnya tadi, kalau di sekitar lingkaran orang yang paling menentukan di dalam pengambilan keputusan, itu tidak bisa menjadi figur-figur top figur yang dipercaya. Ini kan akan berdampak pada itu tadi, munculnya tadi tiba-tiba ada perpres yang kepres yang beda dengan yang harus dilantik. Kemudian ada muncul peraturan dari presiden yang kemudian ya presidennya sendiri bilang beliau tidak tahu gitu. Iya. Nah, ini kan sangat riskan gitu. Nah, jadi ada produk-produk kerja dari kabinet ini yang langsung kelihatan oleh rakyat, yaitu tangible output dari pemerintahan ini, tetapi juga ada produk-produk kerjaan yang tidak kelihatan tetapi itu terasa. Jadi muncul rasa aman, muncul rasa kepercayaan. Itu adalah bagian daripada produk dari suatu sistem kerja kabinet yang kemudian berdampak pada kehidupan kita nih secara langsung. Nah, saya kira dalam hal ini Bung Effendi, artinya kalau kita katakan ekonomi, tentu kita harus telusuri dulu. Oke. Persoalan ekonomi muncul berawal hilir persoalannya itu ada di mana gitu. Iya. Jadi saya juga tidak mau langsung menjudge bahwa ini pasti salah menteri yang ini. Jangan sampai terjadi. Jadi soal ini evaluasi ini memang tidak bermaksud jangan sampai menekan presiden untuk terlalu gegabah di dalam memutuskan, tapi berikanlah presiden kepercayaan kepada dia untuk punya ruang waktu yang cukup dengan situasi yang tenang untuk memutuskan. Nama dong Pak, pertanyaan saya tadi kira-kira siapa ini wajah potensialnya? Boleh nggak ada bocoran nama? Kalau saya yang di sebelah saya ini juga salah satu potensi. Nah, saya mau ke Dadan. Ini Dadan harus di. Ini juga salah satu wajah potensial Pak Andreas. Apa? Ayo coba. Anda potensialnya di bidang apa? Kalau saya menilik dari struktur wajah nih Bang. Iya. Saya cocoknya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan. Betul. Harus jelas Secara loh, ini acara walaupun bercanda tapi ilmiah loh. Iya. Kenapa? secara saya ini adalah seorang playgroup ya. Playboy itu kalau pacarnya 1, saya 6 bang. Playgroup ya. Saya ngumpul. Makanya saya mengajukan diri untuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Karena 6 orang aja bisa saya berdayakan untuk menjadi home band. Apalagi seluruh wanita yang ada di Indonesia. Bisa saya berdayakan semua. Oke, baik pemirsa, nama-nama sudah ada beberapa tadi dan kalau memang Anda masih punya kira-kira ada gambaran wajah potensial yang memang cocok untuk masuk di kabinet, silakan langsung komentar di www.inewstvmobile.com karena kita akan segera kembali lagi ke hadapan Anda, tetap di news.pol. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa